Pemirsa, gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah mengakibatkan munculnya lumpur dari permukaan tanah. Sampai-sampai bangunan dan pohon amblas terseret lumpur. Fenomena tersebut dikenal sebagai likuifaksi. Setelah gempa bermagnitudo 7,4 dan gelombang tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 28 September 2018, muncul fenomena likuifaksi di wilayah desa Jono Oge, Sigi. Dari video yang beredar, tanah di sekitar desa tiba-tiba menelan bangunan dan pepohonan yang berdiri di atasnya. Tanah tersebut berubah menjadi lumpur. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho, munculnya lumpur yang membuat bangunan amblas merupakan akibat gempa yang terjadi. Ia menjelaskan likuifaksi adalah tanah yang berubah menjadi lumpur seperti cairan dan kehilangan kekuatannya. Likuifaksi terjadi di daerah yang rawan gempa bumi yang tersusun oleh endapan pasir dengan kepadatan rendah, sehingga memungkinkan ruang pori yang terbutir terisi air. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan maupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Potensi likuifaksi dapat dipelajari dengan menggunakan uji penetrasi standar, uji penetrasi konus, dan pengukuran kecepatan geser. Tim Liputan Metro TV. Ya, fenomena likuifaksi terjadi di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah. Apa yang menyebabkan tanah amblas saat gempa di Palu, Sulawesi Tengah? Telah bergabung bersama saya di studio Bapak Adrin Tohari, peneliti di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Selamat malam, Pak Adrin. Selamat malam, Pak. Pak Adrin, mungkin Anda bisa menjelaskan fenomena alam ini yang terjadi. Ini terjadi pada saat gempa terjadi, bukan pasca ya, Pak ya? Ya, likuifaksi itu terjadi pada saat gempa, pada saat ada guncangan yang sangat hebat ketika gempa besar terjadi. Jadi bukan setelah gempa. Dibutuhkan goncangan yang sangat hebat untuk menimbulkan likuifaksi di suatu wilayah. Oke, Anda bisa jelaskan mungkin secara bahasa awam begitu ya, likuifaksi ini sebenarnya seperti apa? Jadi likuifaksi itu adalah perubahan massa tanah yang dalam kondisi solid, tapi dia jenuh air, kemudian menerima goncangan gempa, sehingga dia kehilangan kekuatan untuk menahan beban bangunan di atasnya dan berubah seolah menjadi cairan atau bubur. Nah, pada suatu saat dia bisa bergerak secara perlahan, seolah-olah dia mengalir. Dan yang kita lihat melalui video-video yang viral itu, bangunan-bangunan, pepohonan itu bergerak secara perlahan, dan kemudian akhirnya bangunan itu hilang, seolah-olah tenggelam di dalam lapisan tanah yang berubah menjadi bubur itu. Ya, seperti tadi testimoni juga yang Ibu salah satu yang berada di sana juga menjelaskan bahwa tanahnya bergelombang begitu ya, Pak ya? Ya, kalau bergelombangnya itu karena getaran gempanya. Jadi tanah itu seolah-olah seperti permukaan air laut. Ya, tapi karena tanahnya itu tidak padat, maka kemudian yang muncul adalah ada tanah yang seolah-olah naik ke atap rumah, ada yang kemudian turun. Nah, yang turun ini yang kemudian menyebabkan bangunan itu kemudian ambruk. Yang naik itu kemudian menyebabkan bangunan itu menjadi rusak parah. Likuifaksi ini terjadi di 4 tempat, ratusan rumah di Kelurahan Petobo, Kota Palu tertimbun lumpur hitam setinggi 5 meter, kemudian Jalan Dewi Sartika, Palu Selatan, Biromaru, Sigi, dan Desa Sidera Sigi. Apa yang kemudian menjadi indikator atau pemicu ini terjadi di tempat-tempat titik-titik tertentu ini? Pada dasarnya kondisi tanahnya yang seragam untuk keempat wilayah itu, tanahnya itu tersusun oleh material aluvial. Material aluvial itu terbentuk akibat proses aliran sungai maupun juga adanya material-material yang dibawa oleh aliran air laut yang masuk ke darat pada masa katakan 1 juta tahun yang lalu. Tapi kondisi tanahnya itu belum memadat. Nah, di 4 wilayah itu saya yakin bahwa kondisinya tanahnya sama. Kemudian hal yang lain adalah kondisi muka air tanahnya, kedalamannya itu dangkal. Dibutuhkan muka air tanah yang tidak lebih dari 4 meter dari permukaan tanah untuk menimbulkan likuifaksi. Jadi dibutuhkan adanya air tanah. Tidak bisa likuifaksi terjadi pada lapisan tanah yang kering. Jadi harus ada air di dalam tanah itu. Tapi ini sebenarnya bisa dipelajari terlebih dahulu atau dideteksi daerah-daerah mana saja yang punya potensi seperti ini? Bisa. Kita bisa melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kondisi tanahnya itu padat atau dia gembur, apakah ada muka air tanah yang dangkal di bawah permukaan tanah, apakah kemudian kondisi yang lainnya itu bisa menyebabkan
timbulnya likuifaksi di suatu wilayah. Kami pernah melakukan penelitian secara khusus di Kota Padang pada tahun 2006 sampai dengan 2013, dan itu kita menghasilkan suatu peta yang secara akurat bisa memprediksi terjadinya likuifaksi pada tahun 2009. Jadi peta itu kita update terus, dan pada saat gempa tahun 2009, berdasarkan penelitian selama 3 tahun dari 2006 sampai dengan 2008, itu bisa memprediksi bahwa daerah pesisir Kota Padang yang jaraknya setengah kilo dari pinggir pantai itu akan mengalami likuifaksi, akan ambles kurang lebih 40 cm. Dan itu terbukti pada saat gempa tahun 2009. Tapi dari hasil penelitian itu kemudian diberikan advice atau tidak untuk kemudian daerah itu dikosongkan? Kita memberikan advice kepada pemerintah setempat 1 tahun sebelum terjadinya gempa tahun 2009. Kemudian ketika terjadi, mereka baru kemudian mempertimbangkan hasil penelitian kami itu ke dalam peraturan tata ruang. Jadi terkadang memang ada jeda waktu yang dibutuhkan untuk melihat bahwa hasil penelitian ini terbukti. Ya. Tapi kalau likuifaksi ini bisa terjadi seandainya ada goncangan kuat seperti yang Bapak katakan tadi, seperti gempa 7,4 skala Richter, atau ada pemicu lain, Pak? Pemicunya kalau likuifaksi yang terjadi seperti yang di Palu dan di Sigi itu adalah murni adalah goncangan gempa. Goncangan gempa yang kuat dan juga durasinya. Durasinya harus lebih dari 1 menit. Kalau misalnya durasinya tidak lebih dari 1 menit, potensi likuifaksinya mungkin akan lebih rendah. Yang terjadi di Palu dan di Sigi itu goncangannya kuat, durasinya juga cukup lama, dan itu menimbulkan suatu wilayah yang mengalami likuifaksi secara sangat luas ya dan masif. Jadi saya mengatakan ini fenomena likuifaksi yang giant liquefaction, ya raksasa gitu, karena sangat luas. Tapi ini selesai di sini, tidak akan kemudian ini memacu adanya gerakan lain di tempat lain? Kalau itu sifatnya lokal, jadi likuifaksi itu karena dikontrol oleh jenis lapisan tanah setempat, maka akan terjadi di daerah itu. Akan tetapi bukan berarti bahwa setelah kajian likuifaksi ini nanti di masa mendatang tidak akan terjadi di situ. Akan tetap terjadi. Karena tanah itu tidak akan memadat secara alami, kondisinya sudah memang kondisi yang gembur, jadi tidak akan mengalami pemadatan. Jadi kalau ada gempa besar kembali, kemungkinan besar akan terjadi likuifaksi di daerah itu lagi. Tapi terkait dengan ini waktu-waktu ke depan begitu ya, artinya apakah kita harus perlu waspada, ada gerakan lagi atau ini akan diam seperti itu pasca kejadian? Ya, pasca kejadian daerah itu akan kita harus klasifikasikan sebagai daerah ancaman likuifaksi tinggi ataupun sangat tinggi. Jadi harus bebas dari hunian. Jadi harus bebas dari hunian karena itu sudah tidak layak lagi untuk jadikan tempat pemukiman. Jadi itu harus bebas dari hunian, kemudian digunakan sebagai untuk peruntukan tata guna lahan lainnya yang kira-kira tidak memberikan risiko terhadap masyarakat yang berada di sana. Salah satu yang menjadi titik adalah di hunian perumahan Balaroa, begitu. Dan ini seperti jauh dari epicentrum begitu dan jauh juga dari lokasi tsunami. Nah, apakah kemudian wilayah yang jauh pun bisa terdampak secara signifikan? Iya, jadi getaran gempa itu kan merambat di lapisan batuan dasar, kemudian dia dipantulkan ke permukaan tanah. Ketika permukaan tanahnya itu tersusun oleh material yang sangat tidak padat, maka akan mudah sekali dia terguncang. Jadi sumber gempa bisa jauh. Katakan beberapa kilometer dari lokasi yang terdampak, tapi guncangan akan terasa hebat. Itu karena pengaruh dari faktor kepadatan tanah. Ya, kita lihat ini adalah Teluk Palu begitu ya. Nah, itu adalah daerah yang terdampak dari bahaya tsunami. Ini yang sangat terdampak Pak ketika air masuk ke dalam. Dan Balaroa adalah di lokasi tersebut. Jadi memang kalau kita lihat dari peta itu sangat jauh dari bibir pantai. Dan satu hal yang menurut saya bisa menjadikan suatu hipotesa bahwa struktur batuan dasar di bawah permukaan tanah, di bawah lapisan tanah itu mempunyai pola rekahan yang mungkin rapat. Dan ketika terjadi gempa, rekahan-rekahan itu kemudian bergerak satu sama lainnya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian timbul fenomena adanya amblesan di pemukiman Perumnas Balaroa. Jadi sebenarnya itu fenomena likuifaksi itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah amblesan. Yang kedua itu semburan-semburan pasir beserta air, lumpur yang warnanya hitam. Ya. Kemudian dia bisa juga bentuknya adalah rekahan-rekahan di permukaan tanah. Ya. Rekahan-rekahan, tapi dia tidak menimbulkan suatu dampak yang sangat luar biasa dibandingkan dengan amblesan. Kalau kita lihat manifestasinya Pak, ada apa saja? Bukan hanya tanah amblas tadi ya, Anda katakan tadi seperti pasir. Apalagi yang menjadi fenomena? Manifestasi likuifaksi itu bisa berupa amblesan. Amblesan itu bisa skala lokal maupun skala yang lebih luas. Lalu juga
yang sering terjadi adalah semburan pasir. Jadi karena tekanan yang sangat besar, air itu ingin keluar ke permukaan tanah melalui